Tidak ada yang namanya hanya seorang tukang pembersih lantai jika kamu punya target untuk menjadi yang terbaik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Richard Montanes, seorang tukang pembersih lantai yang berhasil menjadi wakil presiden di PepsiCo Amerika yang merupakan perusahaan induk dari Frito-Lay. Konon, Richard juga merupakan bagian dari tim yang menciptakan varian Flaming Hot dari Cheetos. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Richard Montanes merupakan anak dari imigran Meksiko yang tinggal di kamp pekerja kasar di California Selatan. Dia dan 10 saudaranya tinggal di sebuah apartemen sempit yang hanya berisi satu kamar untuk mereka semua bersama orang tuanya. Hingga akhirnya, mereka bisa pindah ke rumah yang cukup besar dengan 3 kamar tidur. Pengalaman hidup yang sulit telah membentuk dirinya. Richard mengaku dia telah berpengalaman dalam 3 hal, miskin, kelaparan, dan bersemangat. Ketiga hal ini membuat dirinya lebih dewasa daripada rekan sebayanya. Dia mengaku, jika kamu miskin, maka akan ada inovasi lahir dari sana dan inilah membantunya sukses di masa depan. Richard merupakan anak yang penuh inovasi sejak kecil. Ketika ibunya membuatkan burrito untuk bekal makan siangnya di sekolah saat hari pertama kelas 3 SD, hal ini membuatnya malu. Maklum saja, pada tahun 1960-an, sangat sedikit orang yang tahu apa itu burrito. Sebagai informasi, burrito merupakan makanan hasil adaptasi dari makanan tradisional Meksiko yang bernama quesadilla. Burrito terbuat dari gandum tortilla yang menjadi pembungkus berbagai isian, mulai dari daging, kacang merah, kubis, tomat, keju, guacamole, dan sebagainya. Ini adalah makanan yang biasa dimakan oleh para pekerja kasar migran Meksiko. Ketika Richard membuka bekal makan siang, semua temannya langsung menatap bekal tersebut dan membuat Richard memasukkan lagi bekalnya untuk menyembunyikan burrito yang dibuat oleh ibunya. Keesokan harinya, Richard meminta kepada ibunya untuk membuatkan bekal bolognese sandwich dan cupcake seperti bekal anak yang lain. Ibunya malah membuatkan Richard 2 burrito. Satu untuk bekal makan siang Richard, satu lagi digunakan Richard untuk berbagi kepada temannya. Di akhir minggu, Richard malah bisa berjualan burrito seharga $0,25 per buah. Pengalaman masa kecilnya ini membuat Richard sadar kalau ada yang spesial dengan menjadi berbeda. Kita semua tidak bisa sama seperti semua orang. Sekolah bukan merupakan tempat yang menyenangkan bagi Richard. Menjadi anak dari generasi pertama imigran Meksiko di Amerika Serikat yang kemudian berada di sekolah yang isinya anak berkulit putih semua memang tidak mudah. Richard ingat, waktu hari pertama sekolah, dirinya menangis karena tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Dia juga sulit mengikuti pelajaran di sekolah, termasuk pelajaran dasar untuk membaca dan menulis. Pengalaman lain yang cukup membekas dalam diri Richard adalah saat gurunya bertanya ke setiap murid di kelas, apa pekerjaan impian mereka. Teman-temannya ada yang menjawab menjadi dokter, astronot, dokter hewan, dan sebagainya. Namun, ketika gurunya bertanya kepada Richard, dia terdiam. Dia baru sadar kalau dirinya tidak punya pekerjaan impian. Hingga akhirnya, Richard keluar dari sekolah dan mulai bekerja kasar, mulai dari pemotong ayam hingga tukang kebun. Ketika dirinya bekerja di sebuah tempat cuci mobil, temannya datang dan memberitahu Richard kalau ada lowongan di Frito-Lay. Richard lalu datang ke sana dan meminta surat lowongan kerja yang harus diisi. Saat itu, Richard berusia 18 tahun ketika mendaftar sebagai tukang pembersih lantai di pabrik Frito-Lay. Pacar yang lalu menjadi istrinya bernama Judy membantu Richard untuk mengisi surat lowongan tersebut dan akhirnya Richard pun diterima. Dia sangat senang dan memberitahu hal ini kepada keluarganya. Kakeknya memberikan Richard sebuah pesan yang berharga. Pastikan lantainya harus bersih, bersinar, dan buat mereka tahu kalau kamu yang mengepel lantai tersebut. Pesan ini sangat membekas di benak Richard. Dia pun bertekad untuk menjadi pegawai pembersih lantai nomor 1 di Frito-Lay. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Richard. Ketekunannya dalam bekerja terbayarkan. Dirinya pun dikenal sebagai pribadi yang bekerja keras di pabrik Frito-Lay. Richard pun mengingat kalau tidak ada yang namanya hanya seorang pegawai pembersih lantai. Jika kamu percaya,
kalau kamu ingin menjadi yang terbaik. Semangat Richard untuk bekerja tidak hanya seputar pekerjaan utamanya sebagai pegawai pembersih lantai. Namun di waktu senggang, dirinya mulai memperhatikan berbagai bagian dari perusahaan, mulai dari produknya, gudangnya, hingga mesin produksi. Hingga suatu hari, rasa penasarannya untuk selalu belajar terbayarkan. Pada tahun 1980-an, Frito-Lay sedang berada pada kondisi keuangan yang kurang baik. Sebagai langkah untuk mendorong semangat karyawan, CEO Frito-Lay pada masa itu, Roger Enrico, merekam sebuah video yang berisi pesan kepada 300.000 karyawan. Di video tersebut, Roger mendorong setiap karyawan di dalam perusahaan untuk bertindak sebagai pemilik. Mungkin bagi sebagian orang, ini adalah ungkapan yang klise, tapi tidak bagi Richard. Ucapan Roger membekas di dalam dirinya. Richard pun ingat kalau Roger bilang, seorang pegawai pembersih lantai pun bisa bertindak seperti pemilik perusahaan. Saat itu Richard tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun yang pasti, dia tahu kalau dirinya harus berpikir dan bertindak seperti pemilik perusahaan. Setelah hampir 10 tahun mengepel lantai, Richard memberanikan diri untuk meminta salah satu tenaga penjual Frito-Lay agar dia bisa ikut dan mengetahui proses bisnisnya. Mereka lalu datang ke sebuah toaster bar di lingkungan warga Latino, sebutan bagi imigran yang berasal dari Amerika Latin. Richard lalu mengamati produk yang ada di rak penjualan dan rasanya semua original. Di samping rak penjualan snack, lalu ada rak bumbu Meksiko. Momen ini memantik ide di benak Richard. Dia baru sadar kalau Frito-Lay tidak memiliki rasa yang pedas. Jadi, ketika bekerja saat shift malam di pabrik Frito-Lay, Richard membawa pulang Cheetos yang belum diberikan bumbu apapun. Sebagai informasi, setiap kali mesin Cheetos di Frito-Lay tiba-tiba rusak atau berhenti, akan ada bagian Cheetos yang dibuang. Nah, Cheetos ini yang dikumpulkan oleh Richard dan dimasukkan ke dalam satu kantong plastik untuk dibawa pulang. Richard dan istrinya lalu mulai bereksperimen untuk membuat Cheetos dengan rasa yang pedas. Hingga akhirnya, pada tahun 1989, produk yang dibuat Richard berhasil. Lalu, dia mengirimkan beberapa sampel produknya kepada para petinggi Frito-Lay. Namun sayangnya, tidak ada balasan. Hal ini tidak mengecilkan hati Richard. Dengan polosnya, dia lalu menelpon nomor kantor dari CEO Frito-Lay pada masa itu, yaitu Roger Enrico. Awalnya, panggilan Richard diterima oleh asisten dari Roger, dan dia menanyakan siapa dirinya. Apakah dia adalah VP dari California? Tentu saja tidak. Lalu asisten itu bertanya lagi, apakah kamu merupakan kepala pabrik? Richard menjawab bukan. Asisten itu lalu bertanya lagi, siapa kamu? Dengan polosnya, Richard lalu menjawab, saya adalah seorang tukang pembersih lantai. Asisten itu lalu terdiam cukup lama, hingga akhirnya menyambungkan telepon Richard kepada Roger. Roger pun kagum atas ketulusan dari Richard dan memberikannya kesempatan untuk presentasi saat kunjungan dia ke pabriknya 2 minggu lagi. Richard sangat senang atas kesempatan tersebut dan berusaha mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Hingga saatnya, momen tiba di mana dia harus mempresentasikan ide Cheetos pedasnya kepada para direksi. Setelah Richard selesai presentasi, Roger pun berdiri, tersenyum, dan bilang ke Richard, mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi membersihkan lantai. Kamu merupakan bagian dari proyek Hot Cheetos. Ini adalah momen yang mengubah hidup Richard. Selama 35 tahun berkarir, hidup Richard telah jauh berubah. Dari seorang tukang pembersih lantai, hingga menjadi wakil presiden untuk penjualan multikultural di PepsiCo Amerika, yang merupakan perusahaan induk dari Frito-Lay. Hidup yang kamu jalani sekarang bukanlah hidup kamu selamanya. Dengan kerja keras, keberanian, dan semangat untuk terus belajar, hidup kamu niscaya akan berubah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.